Warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Bu Alfi akan membahas materi mengenai barisan aritmetika. Nah, apa itu barisan aritmetika? Barisan bilangan, sebenarnya kita bahas dulu. Barisan bilangan itu adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Jadi ada susunan himpunan bilangan yang diurutkan dengan pola tertentu, ya. Anggota barisan itu bisa disebut dengan suku barisan. Jadi ada suatu barisan, anggotanya namanya suku barisan. Nah, misalkan ini ada sebuah barisan yaitu U1, ya, U2, U3 dan UN. Nah, maka suku dari barisan tersebut adalah ini, suku pertama ya membacanya. U2 berarti suku kedua, ini suku ketiga dan suku ke N. Nah, barisan itu ada dua. Yang pertama barisan aritmetika, yang kedua adalah barisan geometri. Pada video kali ini kita akan membahas barisan aritmetika dulu. Nah, itu tadi barisan. Lalu yang kedua Bu Alfi akan bahas sedikit mengenai deret. Apa itu deret? Kalau barisan itu adalah susunan anggota himpunan bilangan yang diurutkan dengan pola tertentu. Kalau deret itu ada sebuah barisan bilangan itu nanti dijumlahkan. Jadi penjumlahan dari suku-suku barisan itu dinamakan deret. Nah, misalkan ada suku pertama, suku kedua, dan suku ke N, maka deretnya itu kita tulis sebagai suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku ke N. Nah, deret itu sendiri ada tiga. Ada deret aritmetika, deret geometri, dan yang ketiga ini sebenarnya cabang dari geometri, yaitu deret geometri tak hingga yang akan kita bahas. Nah, langsung saja kita bahas barisan aritmetika. Barisan aritmetika. Nah, jika terdapat suatu pola tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara dua urutan selalu tetap. Jadi ada sebuah barisan, ya, ada sebuah barisan U1, U2, U3 dan seterusnya. Nah, di antara barisan ini itu memiliki pola yaitu selisih. Misalkan selisihnya 3 ya, dan selisihnya itu selalu tetap. Nah, maka barisan ini dinamakan barisan aritmetika. Jadi pola-polanya adalah selisih, ya, selisih antara dua suku yang berurutan, ya. Dan selisihnya itu tetap, selalu tetap. Misalkan 3 ya 3 terus, misalkan 1 1 terus, itu namanya barisan aritmetika. Nah, bentuk umumnya rumusnya adalah UN suku ke N sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. UN-nya itu suku ke N, A-nya adalah suku pertama atau U1. N itu banyaknya, ya, banyaknya suku. B itu beda. Beda itu maksudnya misalkan seperti ini, suku kedua kurangi suku pertama, atau suku ketiga kurangi suku kedua. Jadi beda itu suku kedua kurangi suku pertama, suku ketiga kurangi suku kedua, atau suku ke N dikurangi suku ke N min 1. Itu kalau bedanya, ya. Nah, selanjutnya dengan N itu tadi kan banyaknya suku, ya. Itu N mulai dari 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya contohnya, ya, diketahui barisan bilangan 5, 10, 15, 20. Tentukan suku pertama, beda, rumus suku ke N dan suku ke 10. Nah, kita lihat dulu. Suku pertama berarti kita lihat. Nah, suku pertamanya adalah 5. Nah, beda itu tadi selisih, maka suku keduanya itu 10 dikurangi suku pertamanya 5, maka bedanya adalah 5, ya. Kemudian kita cari rumus suku ke N. Rumus suku ke N tadi UN-nya, rumusnya adalah A ditambah N min 1 kurangi min 1 kali B. UN sama dengan A-nya 5 ditambah N min 1, N-nya belum tahu, ya, kali B, B-nya 5. UN sama dengan 5 ditambah 5 kali N, 5N. 5 kali 1 sama dengan min 5. 5 kurang min 5 kan 0, maka tinggal 5N. Jadi rumus suku ke N, UN ini rumus suku ke N-nya sama dengan 5N. Selanjutnya yang kedua adalah suku ke 10. Kalau UN-nya 5N, maka suku ke 10 kita tulis apa? U10 adalah suku ke 10. Maka 5 kali N-nya kan 10 berarti, ya. Kalau suku ke 10 ini kan berarti
UN. Nah, UN ini kan berarti N-nya itu suku ke-10. Nah, maka N-nya kita ganti 10. Jadi 5N 5 kali 10 sama dengan 50. Nah, jadi suku ke-10-nya adalah 50. Ini hapus dulu. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Diketahui barisan bilangan 2, min 1, min 4, min 7. Tentukan suku pertamanya sama. Suku pertamanya berarti 2. Kemudian bedanya berarti suku kedua kurangi suku pertama, berarti min 1 dikurangi min 2, dikurangi 2. Min 1 dikurangi 2 dapatlah min 3. Rumus suku ke N-nya berarti UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. A-nya 2, N min 1 kali B-nya min 3. Berarti 2 ini min 3 kali N kan min 3N. Min 3 kali 1 plus 3. 2 ditambah 3, 5, min 3-nya tetap. Maka rumus suku ke N-nya adalah min 3 tambah 5. Suku ke-20 maka 120 ya. Berarti N-nya kita ganti 120. Min 3, N-nya 120. Berarti ini 360 ditambah 5. Jadinya 365. Soal yang ketiga, diketahui barisan bilangan 3,8, 13, dan seterusnya. Tentukan ada berapa banyak suku. Nah, kalau ada soal seperti ini, mencari ada berapa banyak suku, maka kita mencari N ya, banyak sukunya N. Nah, maka kalau ada soal seperti ini, ambillah suku terakhirnya atau UN. UN-nya kita ambil. Nah, berarti UN itu rumusnya adalah A ditambah N min 1 kali B. Nah, suku terakhirnya 298 sama dengan A-nya berapa? A-nya 3 ditambah N min 1 kali B. Bedanya 8 kurangi 3, 5. Bedanya 5. Nah, maka ini bisa kita hitung 298 sama dengan 3 ya, sama dengan 3 ditambah 5 kali N 5N min 1 kali 5 min 5. 3 kurangi 5 min 2, maka 5N kurangi 2. 298 2 nya pindah ruas ya, dapatlah 298 tambah 2 sama dengan 5N, maka 300 sama dengan 5N, maka N-nya adalah 60. Jadi banyak suku tersebut adalah 60 ya. Kalau ada soal seperti ini mencari suku, kita ambillah suku terakhirnya atau UN. Soal yang keempat, diketahui barisan bilangan 90,87,84 pada suku keberapa 33. Kalau seperti ini, ambillah ya, anggaplah 33 itu UN. Nanti kita cari N-nya. Sama, berarti UN-nya 33, A-nya 90, bedanya suku kedua kurangi suku pertama 87 kurangi 90 dapatlah min 3. UN berarti 33 sama dengan A-nya 90 ditambah N min 1 kali bedanya min 3. 90 min 3 kali N min 3N min 3 kali 1 ini plus 3. Maka 33 sama dengan 93 kurangi 3N. 3N 93 nya pindah ruas, jadi 33 kurangi 93 sama dengan min 60, itu sama dengan min 3N. Maka N nya adalah min 60, ini bukan 600 tapi min 60 dibagi min 3, dapatlah 20. Jadi 33 adalah suku ke 20, seperti itu ya. Kalau mencari suku ke berapa, tulislah saja itu. Suku itu menjadi suku ke N atau UN. Soal yang kelima, diketahui barisan aritmatika dengan suku keempat adalah 17 dan suku ke-9 adalah 37. Tentukan rumus suku ke N ya. Sebelum ini Bu Alfi ingin menerangkan dulu ya. Kalau misalkan UN-nya itu rumusnya ini, UN sama dengan A plus N min 1 kali B, maka kita kalau dapat U1 berapa? A ditambah 1 kurangi 1, 0 kali B berarti 0. Maka U1-nya adalah A. U2-nya maka kita dapat A ditambah B. Dari mana bukan U2 berarti N-nya A ditambah 2 kurangi 1 kan 1 kali B, maka A ditambah B. U3 berarti tinggal A ditambah ini berkurang jadi 2B. U4 berarti A ditambah 3B dan seterusnya. U100 berarti A ditambah 99B. Nah ya.
Nah, kita lanjutkan. Berarti ini kita tahu bahwa suku keempat adalah 17, maka U4 sama dengan A ditambah 3B. Hasilnya adalah 17. Di sini ini persamaan satu ini. Persamaan kedua, suku 9, maka A ditambah 8B dapatlah 37. Nah, jadi kita sudah memperoleh dua persamaan ya. Yang pertama adalah U4 itu sama dengan A ditambah 3B sama dengan 17. U9 sama dengan A ditambah 8B sama dengan 37. Nah, dari dua persamaan yang kita dapat ini, lalu selanjutnya kita eliminasi. Nah, bagaimana cara mengeliminasinya? Kita hilangkan A-nya ya. Maka ini A-nya kita kurangi. A kurangi A 0. 3B kurangi 8B min 5B. 17 kurangi 37 min 20. Maka B-nya adalah min 20 dibagi min 5 dapatlah 4. Nah, kita sudah dapat B, selanjutnya kita substitusi ke salah satu persamaan. Di sini Bu Alfi ambil persamaan pertama, yaitu A ditambah 3B sama dengan 17. Maka B-nya 4, A ditambah 3 kali 4 itu 12 sama dengan 17, maka A-nya adalah 17 kurangi 12 sama dengan 5. Nah, kalau sudah ketemu A dan B-nya, selanjutnya kita tadi hitung yang pertama, kita cari rumus suku KN. Rumus suku KN apa? UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Nah, kita masukkan, substitusikan A-nya. A-nya 5, maka ini diganti 5. B-nya adalah 4. Nah, maka UN-nya sama dengan 5 ditambah N min 1 kali 4. N-nya belum tahu. Nah, berarti 5 ditambah 4 kali N, 4N, dikurangi 4 kali 1, 4. Maka ini 4N, 5 kurangi 4 itu 1. UN-nya adalah 4N ditambah 1. Soal yang kedua adalah carilah suku yang ke-42. Suku 42 adalah U42. Maka sekarang kita dapatkan U42, berarti kita substitusikan saja. Berarti N-nya 42, kita ganti di sini. Berarti 4 kali 42 ditambah 1, maka 168. Ya, 4 kali 42, 168 tambah 1 adalah 169. Nah, begitu caranya ya. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal, ada 5 latihan soal. Silakan coba kerjakan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.